Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi, kita amalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi teman sekalian, kita menyelesaikan tema ini yang bulan lalu sudah kita ambil sebagian awalnya. Selain pandang saja untuk kita merefresh ingatan kita kembali betapa pentingnya renungan kematian bagi orang yang beriman. Saat nafas terakhir tiba, dunia sirna, apalah guna harta yang dibawa hanya amal semata. Itulah penerang menuju alam baka. Ingatlah, mati jangan kita lupa. Maut pasti datang walau tanpa tanda. Bekal yang terbaik hanyalah takwa agar kelak bahagia di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ketika orang baik itu berpulang ke rahmatullah, kita tidak lupa mendoakannya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzula si'mat khalahu wa silhu bil ma'i wa talji wal barak. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakan tempat tinggalnya, luaskan kuburnya, bersihkan dia dengan air salju dan embun. Kita pun mengiringi dengan doa yang Allah ajarkan di Al-Quran, surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami. Janganlah Engkau tanamkan ke dalam hati kami perasaan dengki atau kebencian kepada saudara kami, orang yang telah beriman lebih dahulu. Wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang baik itu selain pandang kita ingat di antaranya tokoh-tokoh yang luar biasa yang pernah lahir di negeri kita Indonesia. Kemudian juga kita membaca perjalanan dakwah luar biasa tokoh yang dikatakan sebagai mantan pendeta berpulang ke rahmatullah dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perjuangan saudara kita di Palestina yang luar biasa. Bahkan juga anak-anak kecilnya yang telah syahid. Hari ini angkanya sudah mencapai angka hampir 60.000, bahkan lebih. Allahu a'lam. Baik, kematian bagi orang beriman adalah rahmat yang digambarkan dalam hadis Ahmad dan Hakim. Sesungguhnya ruh orang mukmin itu keluar saat wafat seperti tetesan air dari mulut kendi. Masya Allah, orang beriman ketika berpulang ke rahmatullah dicabut nyawanya dengan lembut. Wanasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lemah lembut. Baik, ada tanda-tanda husnul khatimah. Kita ingat sejenak. Adalah mereka yang berpulang ke rahmatullah, pertama mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah saat akan wafat. Yang kedua, wafat dalam keadaan beribadah seperti sholat, puasa, membaca Quran, zikrullah dan amalan-amalan lainnya. Kemudian wafat di hari Jumat atau malam Jumat, tentu wafatnya di hari tersebut sedang beramal soleh, bukan sedang maksiat. Yang keempat, wafat karena penyakit tertentu yang diderita, walaupun sakit tetap beribadah kepada Allah. Bahkan sejumlah kematian yang mengantarkan pada kondisi yang orang mengatakan sangat berat, sangat mengerikan, seperti meninggal terbakar, tenggelam dan lain-lain. Namun intinya mereka semua dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wafat dalam keadaan sedang berjihad, berdakwah atau menyampaikan ilmu syar'i, termasuk kita juga yang sedang thalabul ilmi. Yang keenam, meninggal dalam keadaan sabar dan ridha menerima takdir Allah. Inilah orang-orang yang senantiasa kuat kesabarannya, sabar yang luas tanpa batas. Dan yang ketujuh, kehidupannya dipenuhi dengan amal soleh, disebut namanya sebagai orang yang jujur, orang yang tawadu, rendah hati, pendek kata, terkenal dengan amal baiknya. Terutama setelah dia tidak ada, barulah terlihat betapa banyak kebaikan yang dia tebarkan di muka bumi ini. Kemudian jemaah sekalian, renungan kematian itu pasti tidak dapat dihindari. Dan yang kedua, kematian adalah gerbang menuju akhirat. Alangkah bahagianya ketika kita nanti wafat, saat sakratul maut,
jelang kematian, malaikat membersamai kita. Sehingga Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, akan turun malaikat kepada mereka pada saat kematian. Kemudian malaikat berkata, jangan kamu takut, jangan bersedih hati, karena surga telah dipersiapkan untukmu. Baik, nah kita kemarin sampai di poin ini, ya, mendorong untuk taubat dan memperbaiki diri ketika kita ingat kematian. Jadi kalau ingat mati, pasti ingat taubat. Kemudian menjaga hati dari keras dan lalai. Saya sudah terangkan di sini bahwa orang yang banyak ingat mati dia sadar saat dalam keadaan dirinya sempit, sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, dia tidak menjerit, tapi bisa bangkit karena Allah melapangkan hatinya, sudah dekat dengan tujuannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin dia putus asa. Sebaliknya, ada orang yang sedang Allah lapangkan, disempitkan hatinya, dilapangkan rezekinya, dia punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua sebaidah dan wah, dia tidak cinta dunia, tidak tertipu oleh dunia, hatinya disempitkan dari cinta dunia, namun yang diingat adalah fokus untuk bertemu dengan Allah, yaitu bersungguh-sungguh untuk bekal akhiratnya. Itulah manfaat kalau kita banyak ingat mati. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan zuhud terhadap dunia. Zuhud itu tidak tamak, tidak rakus pada dunia ini. Dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Konsepnya bahagia di dunia, di akhirat masuk surga. Maka dia jadikan dunia ini sebagai ladang amal. Memang sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian yang keempat, menjadi motivasi memperbanyak amal karena merasa amalnya masih sedikit. Dia orang yang cerdas, yang Rasul mengatakan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adalah mereka orang yang cerdas itu sibuk menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sungguh beda dengan orang yang bodoh, orang yang rapuh. Wal ajizu manitabara hawa wa tamana ala Allah. Orang yang bodoh, orang yang rapuh adalah orang yang sibuk dengan angan-angannya, kemudian dia perturutkan hawa nafsunya dan berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang kelima, menjadikan seseorang lebih siap menghadapi kematian, sebab maut itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan datangnya kematian. Maka merenungkan kematian bukan membuat takut tanpa harapan, tetapi menyeimbangkan antara harapan roja dan takut atau khauf. Artinya kita tetap punya harapan, tapi rasa takut tidak pernah lepas. Takut kepada Allah. Kalau ada harapan dan rasa takut kepada Allah, maka dia akan jadi hamba yang mencintai, melakukan apa yang Allah perintahkan, agar hidupnya lebih terarah dan lebih lembut. Nah, jamaah sekalian, bekalnya yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal.
Penjelasannya, takwa adalah sikap takut kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa adalah bekal yang mengiringi seseorang bukan hanya di dunia, tapi sampai ke alam kubur dan akhirat. Orang takwa itu dijamin bahagia. Di dunia Allah berikan solusi untuknya, di akhirat akan mewarisi nikmat yang terindah. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran suratnya ada di nomor 19, Quran surat Maryam ayatnya di nomor 63. Jadi bahagianya orang takwa itu saat di akhirat nanti mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada hadis satu ini mengingatkan kita, tidaklah seorang meninggal dunia melainkan akan menyesal. Jika ia orang baik, ia menyesal kenapa tidak menambah amalnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya ngomongin surga, pengen surga yang mana? Jawabannya Firdaus ya. Inginnya surga Firdaus, dapatnya surga Aden. Alhamdulillah. Karena ada ayat khusus tentang surga Aden, bersama juga dengan orang-orang yang soleh. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga itu malaikat mengucapkan kalimat selamat sejahtera atas kesabaranmu, inilah akhir kesudahannya, yaitu nikmat yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita pengen surga Firdaus, dapat surga Aden, alhamdulillah. Namun sebaliknya, jika ia orang jahat, ia menyesal karena tidak bertaubat. Jadi kalau ingat kematian itu memang lagi-lagi menyadarkan kita, kalau orang baik rasanya masih kurang menambah amalnya. Tapi kalau orang jahat, menyesalnya mengapa tidak sempat bertaubat. Padahal Allah memberikan ruang, kesempatan. Kesempatannya itu dahsyat, yaitu sebelum nafasnya sampai di tenggorokan, Allah terima taubatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Qur'annya kita yakin banget kalau orang taubat hidupnya dirubah oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dalil pertama, Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 110. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, bahkan berbuat zalim, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di Quran surat 25 ayat 70, betapa bahagianya orang yang benar-benar bertobat itu. Allah merubah hidupnya.
illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ingat, jadi orang baik pengen nambah amalnya, kalau orang jahat mestinya bertobat. Hadisnya ini. Maka jemaah sekalian, kita semua butuh bekal. Bukan bertujuan bersaing di dunia. Bersaing di dunia ini nggak ada habisnya. Ukurannya relatif. Saya sudah menyampaikan, kalau bahagia diukur dengan harta yang banyak, alangkah tidak adilnya. Laisal ghina an kafratil aradi walakinal ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan karena banyak harta saja, namun kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang memiliki kekayaan hati, hati tenang. Nah, bekal ini kita butuh untuk apa? Menuju alam akhirat. Hadis ini memberikan ilustrasi kepada kita bahwa hidup ini bak perjalanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW pernah memegang pundaknya lalu berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Ilustrasinya, ketika kita melakukan perjalanan, letih, lelah, berhenti sejenak di bawah pohon rindang, kemudian kantuk pun menyerang. Sejenak kita tertidur di bawah pohon rindang tersebut, ada angin bertiup sepoi-sepoi. Ketika matahari mulai meninggi, menyengat ubun-ubun kita, maka kita pun terbangun dari tidur yang sejenak itu. Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, masih ingin duduk di bawah pohon itu atau kita lanjutkan perjalanan? Kita lanjutkan perjalanan. Itulah dunia, sebentar, singkat dan fana. Akhirat kekal selamanya. Yang digambarkan orang asing atau seperti pengembara atau seperti musafir. Karena kita akan melanjutkan perjalanan ke negeri abadi. Tentunya setelah kita berpulang ke rahmatullah, memasuki alam barzakh. Baik, kesimpulannya, takwa adalah bekal utama menuju kematian yang husnul khotimah dan menyelamatkan di akhirat. Maka perbanyaklah amal, bersihkan hati, menjaga keikhlasan, dan teruslah belajar untuk menjadi orang yang bertakwa, karena derajat yang paling tinggi itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah sekalian, pecinta ilmu perindu surga, renungan kematian bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melembutkan hati, memperkuat iman, agar kita siap pulang ke rahmatullah dengan husnul khotimah. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita sudah siap belum menghadap Allah? Siap kan siap ya. Tapi kalau mau jujur, pasti kita merasa bekal kita belum cukup. Apalagi membandingkan dengan
amalan orang-orang soleh terdahulu. Jangan khawatir, ada tema khusus bulan depan setelah lanjutan ini, yaitu rahmat Allah yang kita dambakan. Rahmat Allah dunia dan akhiratnya seperti apa. Baiknya mas sekalian, saya mengingatkan diri sendiri sekaligus ini sebagai pengingat bagi kita semua. Jangan menganggap doa itu remeh. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Bahkan disebutkan doa itu senjata orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Betul itu. Ketika kita jujur mengatakan berapa banyak hajat kita, permohonan kita yang sudah Allah kabulkan, rasanya kita tidak bisa menjawab. Bahkan seolah kita tidak berdoa, tidak meminta, Allah berikan. Karena memang rahasia doa itu hanya Allah yang paling mengetahui. Contohnya kita minta A, Allah beri B, Allah beri C, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah dialihkan kita dari beban penderitaan yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Jadi jangan heran Pak, jangan berkeluh kesah, capek berdoa, letih, lelah. Kok hasilnya cuma segini saja? Mungkin syukur kita kurang, mungkin sabar kita juga sempit ya. Padahal kalau ngomongin syukur itu konsepnya apa? Bersyukur tanpa tapi, bersabar tak bertepi. Itu juga jadi kajian khusus tuh Pak. Saya ulangi ya, bersyukur tanpa tapi, bersabar tak bertepi. Selama ini syukur kita pakai tapi. Alhamdulillah sih goal, tapi apa Pak lanjutannya Pak? Kurang. Para istri itu ketika kita kasih uang belanja, alhamdulillah. Pakai lanjutan nggak Bu? Pakai tapi nggak? Tapi kok cuma sekian? Nah itu masalahnya, itu mestinya tidak ada kata tapi ya, alhamdulillah. Begitu juga saat kita ngomongin sabar. Sabar sih sabar. Apa lanjutannya tuh biasanya? Tapi kan ada batasnya. Itu kata siapa? Ya kan? Bahkan kalimatnya apa? Lebih ekstrim. Sorry bro, kesabaranku sudah habis. Allah berfirman di Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat nomor 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saya lihat malam hari ini wajah-wajah sahabat semua ini. Sahabatnya di sini atau di rumah juga? Di sini dan di rumah ya, di pekerjaan, di lingkungan. Alhamdulillah. Soalnya pecinta masjid ya, jadi sudah terlatih gitu. Baik, mari kita renungkan. Doa ini jangan lupa. Biasanya Pak, orang bertanya nih, Ustadz, ini kan doa sujud terakhir. Apakah dibacanya cuma di sujud terakhir? Jawabannya tidak. Tapi kalau sudah sujud terakhir saja tidak baca doa ini, rugi. Saat kita sedang sholat munfarid, sedang sholat sunnah, yang sujudnya berulang-ulang itu, baca permohonan ini. Apalagi sujud terakhir, nggak ada sujud lagi setelah itu. Nah biasanya para imam, sujud terakhirnya agak panjang tuh, ngasih kesempatan untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka husnal
khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Itu dia. Jadi baca, sempatkan, jangan lupa, biasakan. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qabla maut. Doa wafat dalam keadaan bertobat. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku tobat yang sebenarnya sebelum kematian, sebelum maut menjemput. Allah marzuqni taubatan nasuha qabla maut. Kemudian yang ketiga, doa meminta ketetapan dalam Islam supaya hatinya tidak bergeser sedikit pun, karena syaitan dengan segala cara ingin menggelincirkan tauhid kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tauhidnya tidak bergeser. Ini di waktu sujud. Nah, kalau di luar sujud, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan. Setelah kau berikan petunjuk kepada kami, engkaulah sebaik-baik pemberi. Quran surat Ali Imran, surat yang ke-3 di ayat nomor yang ke-8. Saya ingin menambahkan satu doa berikut ini. Dawamkan. Boleh di-share di grup. Ya, ini doa memiliki pesan spiritual yang dalam. Karena kita tidak lepas dari akhlak, dari amal dan hawa nafsu itu, supaya kita terhindar. Bapak Ibu sekalian, tulisannya kelihatan kan? Jelas. Mari sama-sama kita baca. Semoga di majelis ilmu ini asbab kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita sehingga kita terhindar dari 3 perkara yang menakutkan ini. Mari sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar. Amin ya Rabbal alamin. Sudah hafal Pak doanya Pak? Nanti di-share ya, di-share di grup. Doa ini ajarkan pada keluarga kita, amalkan, karena doa ini sahih riwayat Tirmidzi. Coba bayangkan urusan akhlak nih, luar biasanya hari ini ujiannya. Rahasianya adalah tingginya kedudukan surga seseorang adalah bagaimana akhlaknya. Makin mulia akhlaknya, makin tinggi kedudukannya di surga. Jangankan surga yang sesungguhnya di akhirat, di dunia saja kalau orang mulia akhlaknya pasti dicintai manusia, dicintai Sang Khalik juga. Sebaliknya kalau akhlak buruk yang hari ini dibenci oleh manusia, dimurkai oleh Allah. Dan jangan berkata, oh aku mah dari dulu sudah begini bawaannya, nggak bisa berubah. Saya ini dari dulu temperamental, nggak usah bilang begitu, semuanya bisa berubah kalau mau berubah. Serius, innamal ilmu bita'allumi wa innamal hilmu bitahallumi.
Seorang itu tidak ngerti belajar dapat ilmu, pandailah dia, mengertilah dia. Seorang yang tadinya keras, nggak sabaran karena berlatih, dia akan jadi orang yang lebih bijaksana. Bisa. Kemudian amal, alangkah memilukan, alangkah mengerikan kalau amal yang kita persembahkan kepada Allah tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Tercampur dengan riya, sum'ah, dan seterusnya. Namanya manusia itu pasti senang dipuji, senang disanjung. Namanya manusia tidak rela kalau dicela. Padahal ketika kita beramal, dua hal itu potensinya pasti terjadi, dipuji orang atau dicela orang. Nah, ini kita mohon pada Allah, apapun amal baik kita, semoga diterima Allah. Dan kita kuatkan kan waktu usai sholat subuh, zikir paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, thayyib, luas, dan amal yang diterima. Amal yang kita persembahkan diterima oleh Allah. Kemudian yang tidak kalah menakutkan adalah hawa nafsu. Setan tidak akan tinggal diam, segala cara ingin menggelincirkan kita. Setan hanya kalah kalau kita jadi orang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang ikhlas. Baik. Ini bagian penutup dari kajian kita. Siksa atau nikmat kubur itu benar-benar terjadi, menimpa ruh dan jasad sesuai dengan amalnya. Ini disebut wilayah keimanan. Jadi jangan bertanya lagi, Ustadz, bagaimana orang yang meninggalnya berkeping-keping, meledak di atas pesawat, terbakar, remuk, habis jasadnya, tak bersisa. Jangan berpikir pakai logika. Berpikirlah dengan iman kita. Itu urusan gaib. Tetap ada alam barzaknya. Seperti apa? Allahu a'lam. Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 80, min amri ilmi ila qalila. Bertanya tentang ruh. Kalau ada yang tanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Hanya ruhnya orang-orang soleh itu terangkat ke langit. Iliyin. Seberapa tingginya Allah a'lam. Dia disebutkan di pohon-pohon surga. Allahu a'lam. Sementara orang fajir, orang munafik, orang zalim kemana? Ila sijjin, dilemparkan entah kemana. Jadi nggak usah berpikir matinya dibakar habis, apa nggak ada alam barzakh? Ada. Nikmat kubur, siksa kubur itu tetap ada. Wilayah keimanan yang gaib. Dzalika kita belajar fi dzalil muttaqin. Beriman dengan yang gaib. Kita diwajibkan meyakininya karena merupakan bagian dari iman kepada yang gaib. Sebagaimana ya Rasulullah, kematian itu kan pasti, kiamat juga pasti. Kapan datangnya kiamat? Apa kata Rasulullah? Jangan tanya kapan datangnya kiamat, tapi tanyalah dirimu seberapa banyak bekalmu untuk menghadapi datangnya kiamat. Itu saja. Kalau berpikir liberal nanti lain ceritanya. Ini nggak cocok dengan zaman hari ini.
Ngapain ikut-ikutan orang-orang liberal gitu? Panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, nanti nggak yakin lagi dengan kebenaran Al-Quran. Nggak usah diamalin tuh Quran, nggak usah sebut namanya ya. Gitu. Sholat itu tidak ada 5 waktu. Cara sholat aja nggak ada di Al-Quran. Katanya Al-Quran sempurna. Jangan ikuti pola pikir mereka. Bukankah dijelaskan kita tidak akan tersesat kalau berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Cara sholat yang nggak ada di Al-Quran, ada di hadis lagi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, dan seterusnya. Begitu. Jadi kita diwajibkan meyakininya karena merupakan bagian dari iman kepada yang gaib. Kemudian jamaah sekalian, maka penting berdoa agar dijaga dari siksa kubur. Ini penggalannya saja ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ketika kita sholat di penghujung, setelah Hamidul Majid kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri min syarri fitnatil mahya wal mamati min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan lupa. Kalau tidak luar biasa urusan doa itu, mengapa Al-Quran mengajarkan kita sejumlah doa? Saya menyebutnya samudra doa di Al-Quran. Doa. Salat itu juga dimaknai doa. Maka yang tidak berdoa itu disebutkan di Al-Quran bahwa orang kafir. Mana ayatnya itu? Quran surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari memohon meminta kepadaku, tidak beribadah kepadaku, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Teruslah berdoa, karena kita tidak tahu kapan doa kita Allah kabulkan. Tapi kita punya panduan, doa Allah kabulkan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Doa Allah kabulkan dengan cara Allah memberi yang lebih tepat untuk kita, urusannya di dunia, dan doa puncaknya adalah dikabulkan Allah di hari kiamat kelak. Saat kita insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang baik, ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita tentang renungan kematian. Semoga kita makin bertakwa. Amin ya rabbal alamin.